Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhajirah B dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu definisi manajemen sarana dan prasarana. Manajemen merupakan suatu bentuk pengelolaan ataupun pengaturan yang dilakukan oleh seseorang, atau bisa dikatakan bahwa manajemen ini merupakan suatu prinsip fungsi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan ataupun pengevaluasian terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian yang kedua yaitu sarana. Sarana di sini merupakan perlengkapan ataupun peralatan yang secara langsung digunakan dalam membantu proses terjadinya pembelajaran. Contoh, pensil, pulpen, buku, papan tulis, penghapus, meja, kursi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu prasarana. Prasarana di sini merupakan peralatan ataupun perlengkapan ataupun bisa dikatakan bahwa sebagai fasilitas yang baik secara langsung maupun tidak langsung menunjang terjadinya pembelajaran. Contoh, gedung, kelas, taman, masjid, toilet, dan lain-lain. Jadi, menurut penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa manajemen sarana dan prasarana merupakan proses pengelolaan ataupun pengaturan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang proses perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu perencanaan. Apa saja sih kegiatan-kegiatan yang meliputi dari proses kita merencanakan pengadaan sarana dan prasarana? Yang pertama yaitu kita harus menganalisis tentang kebutuhan yang lembaga atau sekolah kita butuhkan. Apa sih yang menjadi kebutuhan kita? Kemudian setelah dianalisis, dilakukanlah pendaftaran atau dalam hal ini inventarisasi. Kita mencatat hal-hal yang telah dianalisis tersebut sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, diadakan perencanaan pengadaan. Dalam hal ini kita rencanakan, kita akan menggunakan dana seberapa banyak, dari mana sumbernya, kemudian kita akan dapatkan dari mana, bagaimana cara kita mendapatkannya. Nah, ini akan berlangsung dengan proses pengadaan itu sendiri, di mana untuk mengadakan sarana dan prasarana, maka hal-hal yang dilakukan adalah tindak lanjut dari perencanaan pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, bagaimana caranya kita mengadakan pengadaan? Yang pertama, melalui pembelian. Kita bisa membeli barang, atau yang kedua kita bisa meminjam, atau melalui bantuan-bantuan dari donatur atau pemerintah sekalipun, itu merupakan proses pengadaan sarana dan prasarana. Selain itu juga kita bisa melakukan penyewaan, menyewa barang untuk melakukan suatu kegiatan, atau kita bisa melakukan tukar-menukar barang. Kalau zaman dulu disebut dengan barter. Nah, kalau sekarang mungkin jarang kita temui ketika melakukan pertukaran dari segi sarana ya, ataupun prasarana itu sendiri. Kemudian cara yang terakhir yaitu daur ulang, atau kita buat sendiri tentang bagaimana sarana tersebut kita adakan melalui kita sendiri. Kita buat sendiri, kita tukang sendiri, lalu terjadilah sarana ataupun prasarana tersebut. Nah,
Saya akan mengambil contoh bagaimana pengadaan sarana dan prasarana yang terjadi di sekolah saya dulu, yaitu di MAPP Nurul Falah Borongganjeng. Yang saya ingat ketika itu sekolah ingin mengadakan suatu prasarana, dalam hal ini lapangan voli. Nah, waktu itu seluruh guru-guru ataupun dalam hal ini tingkat manajemen sekolah dikumpulkan untuk mengadakan rapat dan membicarakan tentang proses bagaimana rencana mereka dalam mengadakan lapangan ini. Bagaimana caranya mereka membuat, bagaimana bahannya, seperti apa anggaran dananya, kemudian siapa yang akan mengerjakan. Itulah hal-hal yang mereka rencanakan dan bicarakan. Setelah terjadinya pembicaraan tersebut, maka terjadilah pelaksanaan dari pengadaan prasarana itu sendiri. Caranya mereka mengadakan prasarana itu tidak menggunakan tukang ataupun menggunakan kontraktor-kontraktor, tapi mereka mengadakan prasarana itu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Contoh, mereka bekerja sama sebagai guru, sebagai kepala sekolah ataupun wakasek dan siswa-siswa saling bahu-membahu ketika membangun lapangan tersebut dengan bahan-bahan yang digunakan mulai dari batu, semen, pasir, air, dan lain-lain, sehingga dalam kurun waktu 1 pekan mereka mampu menyelesaikan pengerjaan prasarana tersebut. Mungkin itu materi yang sempat saya paparkan sedikit tentang manajemen sarana dan prasarana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.